Oke. Ya, jadi di sini perusahaan Valdes ya itu adalah perusahaan dagang. Dia punya beberapa list akun ya. Ini adalah COA-nya ya, chart of account-nya ya, list akun yang dimiliki perusahaan tersebut mulai dari cash sampai ke expense ya, beban gaji, beban upah dan gaji. Kemudian di sini ada keterangan ya, cost of all merchandise sold ya, jadi biaya atau cost untuk merchandise yang terjual itu adalah 60% dari harga jualnya ya. Selama Januari, Valdez Company punya beberapa transaksi. Oke, di sini jadi ada keterangan ya. Biasanya kalau misalnya kita beli kan berarti kalau kita jualan ya untuk perusahaan dagang berarti kita harus tahu berapa cost-nya ya. Yang ini tadi ya, cost-nya yang ini. Ya, saya harus punya informasi berapa biaya atau harga ya, biaya perolehan ya. Karena namanya cost itu biaya perolehan untuk mendapatkan barang itu berapa gitu ya. Nah, di sini kan diketahuinya kan price ya, cost-nya juga diketahui. Nah, sekarang di sini ketentuannya hanya mengatakan bahwa cost untuk semua barang yang terjual itu adalah 60% dari sales price-nya. Jadi kita harus tahu berapa sales price-nya, ya. Kemudian untuk mengetahui cost-nya, maka itu adalah 60%-nya dari price-nya atau harga jualnya. Gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, di sini ada beberapa transaksi yang dia sifatnya berulang, gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan perhatikan yang berulang nanti nggak akan saya jelaskan gitu ya, artinya akan saya ambil satu contoh saja karena cukup banyak, nanti berikutnya nanti akan saya tanyakan ke teman-teman ya supaya teman-teman saya bisa memastikan teman-teman paham atau enggak ya, jadi silahkan diperhatikan. Oke, yang transaksi nomor 3 kita bahas dulu transaksi tanggal 3 ini ya, tanggal 3 Januari. Oke, tanggal 3 Januari itu adalah membeli merchandise on account ya dari Pirkov Company ya sebesar 10.000. Transaksi ini berarti masuknya, oh ya teman-teman ini jangan lupa ya di sini disuruh menjurnal tapi jurnalnya pakai special jurnal. Ya, jadi kita nggak pakai jurnal yang biasa, kita pakai yang jurnal khusus ya. Ada berapa special jurnal teman-teman? 5, Bu, ada 5. 5 itu berarti termasuk general journal ya. Oke, nah sekarang yang mau saya tanyakan dulu ke teman-teman, nomor 3 ini transaksinya apa? Transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas. Pembelian. Oke, kenapa pembelian? Purchase merchandise on account, Bu. Merchandise on account, betul ya. Yang perlu teman-teman highlight di sini ada kata-kata on account-nya ya. Jadi kalau dari kata-kata purchase-nya sendiri sebenarnya ini sudah kelihatan ya pembelian gitu. Tapi di sini ditekankan lagi ada kata-kata on account ya, belinya kredit ya. Maka kalau boleh saya tanya lagi, ini dicatatnya di jurnal apa? 3 Januari transaksinya adalah pembelian kredit. Dicatatnya di jurnal apa? Purchase Pembelian. Jurnal. Purchase journal. Oke. Ini supaya ini ya, supaya kelihatan ini jangan biru ya. Bedain. Ini pembelian kredit. Catatnya di jurnal atau purchase journal gitu ya. Oke. Jurnalnya apa? Pembelian kredit di purchase journal. Oke, kita lihat di sini. Ini cash receipt ya.
Kalau kita beli, ya, nih ya, beli kredit. Yang nambah apa? Inventory-nya, Bu. Inventory-nya nambah di debit, yang bertambah lagi Utang, Bu, kayak akun. hutangnya ya, hutangnya nambah di kredit. Dan ini jadi satu kolom. Ya, jadi kebetulan untuk yang inventory sama accounts payable kan nominalnya sama ya, tapi posisinya berbeda ya. Satunya di debit, satunya di kredit, tapi sama-sama bertambah ya. Karena kita beli berarti ada inventory yang masuk ya. Kemudian karena belinya kredit, maka hutangnya juga nambah. Ya, inventory-nya debit, accounts payable-nya kredit sebesar berapa ini tadi? Nih ya, sebesar 10.000. Ya, maka kita catat di sini. Ini saya catat jurnalnya ya, tapi teman-teman mencatatnya harus menggunakan format yang ini ya. Sebesar 10.000. Jadi inventory pada accounts payable ya sebesar 10.000. Oke, maka ketika mencatat di purchase journal ya, di sini berarti tanggalnya tanggal 3 Januari, akun kreditnya ada nggak nama perusahaannya si Pirkov ya, makanya kita masukkan Pirkov di sini. Terminnya ada nggak dikasih tahu di situ di soalnya? Nggak ada, Bu. Ada ya. Oke, terus referensinya kita isi nggak? Kolom referensinya kita isi nggak? Aura Lintang hadir? Hadir, Bu. Kolom referensinya kita isi nggak, Mbak? Diisi, Bu. Isi. Diisinya kapan? Kapan kita ngisi referensinya? Di pertemuan saya yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Pada saat kita setelah melakukan posting ya, Bu? Setelah melakukan posting ya. Oke, jadi kalau pas lagi ngejurnal kayak gini, ini kolom referensinya kosong, ya nggak boleh diisi, ya karena belum melakukan posting. Ya, ini adalah kalau ada isinya ini berarti bukti bahwa kita sudah memposting ya transaksi di tanggal 6. Ini ya kalau ngelihat contoh yang di sini. Berarti di sini diisi 10.000. Oke. Oke ya, kemudian transaksi berikutnya ada yang mau tanyakan dulu, transaksi tanggal 3, transaksi pembelian kredit. Belum? Oke. Kemudian transaksi tanggal 4 ya. Tanggal 4 purchase supplies for cash. Ya, ini berarti transaksi apa? Tanggal 4 Januari. Transaksi apa itu? Purchase supplies for cash. Pembelian, Bu. Pembeliannya apa? Kredit, Cash. cash. Ya. Pembelian secara cash. Oke, maka saya nyatetnya di jurnal apa? Cash payment ya, Bu? Cash payment journal. Ya, betul ya. Kenapa? Karena di situ ada uang kas yang keluar. Ya, maka cash-nya akan dikredit ya, cash payment journal. Berarti gimana? Saya nyatetnya gampang ya ini. Belinya beli apa sih? Beli supplies ya, belinya beli supplies ya. Berarti saya nyatetnya apa? Supplies-nya debit, cash-nya kredit, Bu. Oke, supplies-nya bertambah,
Ya. Terus cash-nya berkurang. Oke, sebesar 80. Nih ya. Kenapa di sini dicatat di inventory ya? Ada nggak ininya keterangannya? Ya, ini kalau misalnya ada kata-kata merchandise ya, itu umumnya dia akan dicatat di akun inventory gitu ya, karena merchandise itu adalah barang dagang. Sudah pasti yang dibeli itu adalah persediaan ya, dicatat sebagai inventory. Ingat ya, kemarin saya jelaskan juga kapan dicatat sebagai inventory ya, kalau misalkan ya barang tersebut dibeli dan kemudian diniatkan untuk dijual ke customer ya, maka dia akan dicatat sebagai inventory. Ya, kalau dia beli untuk dipakai sendiri gimana? Ya tergantung ya, yang dibeli apa supplies, apa equipment. Itu ya. Nah, kalau di sini sudah jelas disebutkan merchandise ya. Merchandise itu berarti barang dagang. Ya, maka dicatat di akun inventory. Kalau di sini yang dibeli apa? Supplies. Ya, jadi teman-teman jangan asal nyatat, lihat dulu yang dibeli apa. Gitu ya. Oke, berarti ini dicatat di cash payment journal. Kita lihat cash payment journal seperti apa sih? Ya, cash payment journal ini ya, jadi ini tanggal 4, diisi tanggal 4, kemudian cek numbernya ada nggak di sini di soalnya? Nggak ada ya, tidak disebutkan cek numbernya, jadi dikosongin, kemudian account debited-nya apa? Diisi apa? Yang paling jelas cash-nya dulu ya, cash-nya kredit sebesar 80, di sini ada kolomnya. Kemudian other account yang di debit ya, other account debitnya kan kalau tadi kreditnya kan cash-nya di sini ya, berarti akun yang lain itu posisinya ada di debit ya. Nominalnya ditaruh di sini ya, other account yang posisinya debit berarti di sini 80. Ini cash-nya 80. Kemudian di sini diisi apa? Account debited-nya. Diisi apa? Supplies inventory, Bu. Supplies. Kalau udah pakai supplies nggak pakai inventory. Oh, berarti pilih satu ya, Bu? Karena itu beda akun, Mbak. Itu sangat jauh ya. Oh. Jadi itu sama-sama aset, tapi dia punya nomor akun sendiri, inventory sendiri, supply sendiri. Jadi nggak boleh digabung. Itu beda ya. Konsepnya beda, akunnya berbeda, nomor akunnya juga berbeda. Sama-sama depannya satu ya, tapi nomornya berbeda. Inventory sama supplies itu kalau secara urutan dia umumnya duluan supplies ya, baru nanti inventory. Jadi di sini diisi supplies ya. Kenapa diisi supplies? Karena di sini tidak ada kolomnya ya, tidak ada tempatnya. Ya, tapi dia posisinya debit. Berarti di sini ditaruh di sini ya, account yang di debit itu apa? Supplies. Nominalnya di mana? Di sini. Ya, untuk other account ya. Posisinya juga di debit. Oke, kapan ngisi kolom referensinya? Kolom referensinya diisi kapan? Boleh nggak saya isi sekarang? Kurnia Indah Saputra hadir. Mas Kurnia Indra Saputra. Hadir, Bu. Boleh nggak saya isi kolom referensinya sekarang, Mas? Boleh, tapi kan kalau kolom referensi itu cuma angka seperti itu dan checklist, Bu. Jawabannya boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ya, Pokoknya saya kalau tanya itu akan ada pertanyaan lanjutan kenapa gitu ya. Jadi teman-teman harus punya jawaban atau pendapat gitu ya. Saya intinya apapun jawabannya itu teman-teman harus bisa kasih saya pendapat ya atau opini kenapa. Ya, kenapa jawabannya betul atau salah atau perlu diisi atau enggak gitu. Oke. Kenapa boleh? Tadi pertanyaan saya, boleh nggak saya isi sekarang? kayak untuk mempermudah dalam penjurnalan saja sebenarnya, Bu.
Mempermudah dalam penjurnalan. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab selain Mas Kurnia? Nurul? Apakah Nurul hadir? Pak Nurul? Hadir, Mbak Nurul? Suaranya agak besar, Mbak Nurul. Tes hadir, Bu. Oke, ya. Mbak Nurul jawabannya boleh atau enggak? Kalau tadi Mas Kurnia bilang boleh. Ya, pertanyaan saya adalah boleh nggak saya isi kolom referensinya sekarang saat menjurnal? Menurut saya belum boleh, Bu, kalau Belum sebelum boleh. diposting. Oke. Jawabannya itu ya, Mas Kurnia. Belum boleh. Ya, kapan bolehnya? Nanti kalau udah diposting ya, karena kolom reference ini bukti bahwa transaksi di jurnal tanggal 1 Mei ini ya, kalau saya melihat yang di apa namanya PPT ini ya, itu sudah diposting ya, karena sudah ada kok isinya di bagian kolom reference ini sudah berulang kali saya ulang-ulang gitu ya, dari zaman service company ya. Harapannya teman-teman nggak lupa gitu ya. Nanti kalau saya tanya lagi di pertanyaan berikutnya, kalau ada yang jawab boleh, bisa minta suruh bikin resume terkait dengan ini ya. Jadi apa namanya, kolom referensi ini hanya boleh diisi saat sudah melakukan posting ya, untuk menunjukkan apa ya, untuk menunjukkan bahwa transaksi di tanggal tersebut itu sudah diposting supaya tidak terlewat teman-teman ya. Kalau ini sudah diisi dulu ya semuanya, nanti ketika mau melakukan posting itu kita lupa mana yang sudah diposting, mana yang belum. Ini kebetulan mungkin transaksinya nggak banyak, kita bisa tandain gitu ya. Mungkin masih masih ingat lah, masih nempel di kepala. Tapi kalau transaksinya misalnya puluhan ya, akunnya misalnya ratusan, ya gimana kita mau nandain satu-satu? Ya tandanya apa? Ya ini tadi kita mengisi di bagian kolom reference ya. Maka kalau ini transaksinya baru sampai pada tahap menjurnal ya, maka kolom reference ini nggak boleh diisi. Kapan ngisinya? Kalau sudah di posting. Gitu, Kurnia. Kurnia Indra. Iya, Bu. Jadi kapan saya boleh ngisi tadi kolom referensinya? Setelah diposting, Bu. Setelah diposting ya. Oke. Oke, tadi sampai mana? Jadi di sini tadi untuk yang jurnalnya seperti ini, tapi cara masukin nanti di cash payment jurnalnya tadi ya, supplies-nya masuk di sini karena tidak ada kolomnya, tidak ada tempatnya di sini. Cash-nya bisa masuk di kolom cash bagian kredit, ya. Kemudian supplies-nya itu adalah akun yang di debit. Kemudian nominalnya masuk di mana di sini, ya, other account debited. Oke. Kemudian nah, transaksi nomor 4. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bentar ya, saya isi baterai dulu.
Tadi kembali lagi ya. Oke, tadi transaksi nomor 4 ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Masih udah ya pembelian. Satunya pembelian kredit sama pembelian cash. Oke. Berikutnya kita masuk ke transaksi tanggal 4 juga ya. Tapi di sini bentuknya adalah sold merchandise on account. Oke, ini kira-kira transaksi apa? Jualan ya. Penjualan ya. Penjualannya tunai, kredit, Kredit. kredit ya. Kita catat dulu di sini tanggal 4 juga. Ya, transaksinya adalah penjualan kredit. Oke, maka kita catat di jurnal apa? Sales journal. Sales journal. Kenapa dicatat di sales journal? Kenapa? Karena jualnya kredit ya, teman-teman. Pokoknya kalau jualannya kredit, itu dicatatnya di sales journal. Kalau jualannya cash, saya catat di mana? Penjualan barangnya secara cash. Saya catat di mana? Alena Dinda hadir. Mbak Alena. Alena Dinda Hendra Putri. Halo, Alena. Oke, namanya ada ya. Jadi jangan tiba-tiba muncul saat absen ya, teman-teman. Oke, ada yang mau coba jawab? Kalau saya jualannya tunai, itu saya catatnya di mana? Paras, Iya, Bu. catatnya di mana? Kalau saya jual kredit, saya nyatetnya di sales journal. Ya, kalau saya jualannya tunai, sales on cash, itu saya nyatetnya di mana? Cash receipt ya, Bu. Cash receipt, kenapa? Karena kan dia jual, Bu. Berarti otomatis cashnya masuk kan, Bu. Jadi cashnya bertambah. Oke. Jadi kalau jualannya tunai, ya cashnya langsung masuk, ya cashnya bertambah, berarti dia dicatatnya di cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Tapi kalau saya jualannya kredit, maka saya catat di sales journal. Ya, oke. Mau jualan kredit, mau jualan cash, sama-sama mencatat menggunakan 4 akun. Ya, ini karena ini adalah transaksi penjualan di perusahaan dagang. Ya, jadi mencatatnya pakai 4 akun untuk transaksi penjualan. Ya, jadi mau itu jualannya cash, mau jualannya kredit, harus menggunakan 4 akun. Ya, tapi tempat pencatatannya berbeda. Ya, kalau jualannya kredit saya catatnya di sales journal, kalau penjualannya cash saya nyatatnya di cash receipt journal, ya jurnal penerimaan kas. Oke, kita lihat di sini soalnya ya. Menjual merchandise on account, ya sales on account, ke full sebesar 5.600. Ya, invoice-nya nomor sekian, ada terminnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk sales journal-nya seperti apa. Ini ya, sales journal. Oke, hanya ada 2 kolom ya untuk mencatat 4 akun ya. 1 kolom untuk 2 akun, 1 kolom lagi untuk 2 akun.
Oke, kira-kira yang 5.600 tadi saya catat di kolom yang mana? Yang saya kasih kolom nama A, B. 5.600 saya catat yang di kolom A atau B? Rp5.600-nya. Kolom A, Bu. Kolom A. Nanti kita catat di sini ya. Karena kredit berarti yang bertambah apa? Piutang ya. On receivable-nya pada sales revenue sebesar 5.600 di 5.600. Oke, kemudian masih ada satu kolom lagi ya, isinya 2 akun ya, COGS dan inventory. Oke. Diisi berapa? Saya mencatat ya. COGS pada inventory dicatat pada nominal berapa? 5.600 dari 60%, Bu. 5.600 dari 60%. Gimana tuh berarti? 3.360, Bu. 60% dari 5.600 gitu tuh. Iya, Bu. Ya, berarti ketemunya berapa? 3.360. Ini 3.360. Oke, ini untuk mencatat COGS ya. 60% dari mana? Dari ini. Ya, dari soal. Karena dia bilang cost untuk semua barang yang terjual itu adalah 60% dari harga jualnya. Harga jualnya ke customer berapa? Ya, 5.600. Customernya siapa? Full. Ya, maka cost-nya adalah 60%-nya 5.600. Ya. Oke, kita lihat kolom di sales journal-nya. Maka di sini diisi 5.600, di sini 3.360. Ya, kemudian di sini tanggal 4, akun yang di debit diisi apa? Sama perusahaannya. Full. Full ya. Oke, invoice number-nya ada nggak? Ada ya, nomor 371. Oke, 371 kolom referensinya nanti isinya kalau sudah di posting. Gitu ya, ini untuk sales journal. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan sales on account? Oke, jadi baik itu penjualannya kredit maupun tunai, dia harus menggunakan 4 akun. Kalau jualannya tunai gimana? Yang berubah apa? Yang berbeda apa? Saya perjelas ya. Kalau saya jualannya tunai, maka dari keempat akun ini yang berbeda apa? Yang diganti apanya? Kalau receivable-nya jadi cash. Receivable-nya diganti cash ya. Cash-nya nambah 5.600 ya, karena itu yang dikenakan ke customer, kita nerimanya adalah 5.600. Tapi inventory kita yang berkurang itu adalah senilai cost-nya ya, sebesar 3.360 ya. Tapi dicatatnya di mana kalau penjualan cash ya, tadi cash receipt jurnal gitu ya, bukan di sales jurnal. Kenapa harus di cash receipt journal? Karena misalkan di sini cash ya, cashnya kan di debit. Coba kalian lihat di sales journal, ada nggak kolom cashnya? Nggak ada ya, karena template-nya seperti ini. Jadi ini ada account receivable debit, sales revenue credit, COGS debit, inventory credit. Ini sudah default-nya seperti ini, template-nya seperti ini. Jadi kalian nggak boleh ganti, nggak boleh diisi sendiri. Kalian tinggal ngisi aja yang di bawah ini. Ya, maka kenapa saya bilang ketika ada sebuah transaksi itu kalian harus bisa mengidentifikasi ini ya, dia masuk ke jurnal yang mana ya. Karena kalau kalian salah identifikasi dicatat di jurnal mana, itu pasti kalian nggak akan bisa nyatetnya. Logikanya gitu. Karena apa? Tempatnya nggak ada. Ya, tempat untuk memasukkannya itu nggak ada, memasukkan akunnya. Jadi harus tepat dulu ya, identifikasi dia nyatetnya di jurnal apa itu harus benar dulu. Ya, kalau kita nyatet cash sales gitu ya, ini cashnya nambah sales revenue-nya, ya COGS inventory. Oke, mungkin COGS inventory-nya ada,
ya di sini. Tapi cash-nya di mana? Nggak ada. Ya, kenapa di sini hanya ada piutang? Karena di sini hanya untuk mencatat penjualan kredit. Kalau jualnya tunai gimana? Ya masuknya ke tadi cash receipt journal, ya jurnal penerimaan kas. Ya ada kas yang masuk, ya ada kas yang kita terima gitu. Karena jualannya langsung cash, ya nggak pakai nyicil. Itu ya. Oke, ini tanggal 4 penjualan kredit. Oke, berikutnya nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya, teman-teman silahkan. Di tanggal 5 ya, melakukan retur sebesar 300 ya, nilainya 300 atas damage good ya, untuk barang yang dia dinilai itu barangnya itu berbahaya gitu ya. Pada atas transaksi pembelian ya, jadi dia itu melakukan retur ya, nilainya 300 atas transaksi pembelian yang sifatnya kredit gitu ya. Jadi pembeliannya itu dia sifatnya kredit tadinya dari Kirkov gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan transaksi nomor berapa? Kirkov nomor 3 ya. Pada tanggal 3 Januari. Jadi dia melakukan retur atas barang yang dibeli secara kredit gitu ya dari Kirkov. Ya, barangnya kenapa dikembalikan? Karena ini tadi damage good ya. Dia masuk ke dalam kategori barang yang berbahaya gitu ya. Oke, berarti ini returnya retur apa? Retur pembelian atau retur penjualan? Karena retur ada 2 ya. Retur pembelian atau retur penjualan? Retur pembeliannya, Bu. Retur pembelian ya, karena kita dari transaksi pembelian kita secara kredit dari Kirkov gitu ya, kemudian kita melakukan pengembalian barang retur gitu ya. Oke. Kalau ada retur ya, tadinya kan pembeliannya kredit nih ya, karena kita melakukan retur berarti yang paling jelas berkurang apa? Teman-teman. Catat dulu ya. Payable-nya, Bu. Akun payable-nya berkurang ya. Di tanggal 5 Januari transaksinya adalah retur pembelian. Ya, retur pembelian dicatatnya di jurnal apa? Jurnal apa kalau retur? Hmm? Jurnal apa? Kira-kira bisa nggak masuk ke 4 jurnal tadi? 4 jurnal khusus. Pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas. Bisa nggak? Angel, Tidak. dicatat di mana? Jurnal umum. Di jurnal umum ya. Di general journal. Kenapa di general journal ya? Karena nggak bisa dicatat di keempat jurnal khusus yang sebelumnya ya. Mau dicatat di sales journal nggak mungkin, orang bukan transaksi penjualan. Mau dicatat di purchase journal nggak mungkin, orang apa namanya bukan transaksi pembelian. Transaksi penerimaan kas nggak mungkin juga orang kita melakukan retur. Pengeluaran kas nggak mungkin orang kita nggak keluar duit. Gitu ya. Oke, jadi retur pembelian itu kita catat pada apa namanya general journal. Ya, jadi kalau ada transaksi yang nggak bisa dicatat di keempat special journal, maka kita catatnya di general. Ya. Oke, untuk yang retur ini ya karena kita melakukan retur atas pembelian kredit, ya ini pembeliannya tuh kredit, ya maka yang jelas paling berkurang apa? Kalau kita ngeretur barang, tadinya kita beli barang itu secara kredit. Ya tadi ada yang menyebutkan kalau kita retur pembelian kredit maka dicatat di accounts payable-nya berkurang. Ya, accounts payable hutangnya berkurang. Hutang berkurang di debit. Ya, kemudian apa lagi yang berkurang? Inventory-nya, Bu. Oke, inventory ya. Inventory. Oke, nilainya berapa? Kita lihat di sini.
300. 300. Ya, sebesar 300. Oke, yang kita retur sebesar 300. Itu ya. Jadi hutangnya berkurang sebesar 300. Jadi logikanya gini teman-teman. Di tanggal 3 ya, kita tuh punya utang 10.000 ke Pirkov. Gitu ya. Di tanggal 5 hutang kita jadi berapa kira-kira? 1.700. Dari 7.700 ya. Sorry, dari berapa? 7.700. 9.000. 9.700 ya, 9.700. Kenapa? Ya karena di tanggal 5 hutang kita berkurang 300, ada retur. Ya, ini untuk transaksinya sama-sama ke satu perusahaan yang sama ya, ke Pirkov. Oke. Ini transaksi nomor 5. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan retur? Ini berarti dicatatnya di general journal ya. Kalau general journal tuh kolomnya sama kayak kita pertama kalinya waktu di service company. Ya, kolomnya debit, kredit, terus nanti nama akunnya kita nulis sendiri. Oke, sambil jalan ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian transaksi tanggal 6 ya, membuat cash sales ya. Ini transaksi apa kira-kira? Totalnya 3.750. Tanggal 6 transaksi apa? Cash receipt, Bu. Transaksinya dulu. Penjualan. Ya, penjualan tunai, kredit, Tunai, Bu. Tunai, Bu. penjualan Yes. tunai ya. Tadi di sini sudah ada penjualan tapi kredit. Oke, maksudnya ke sales journal. Sekarang di sini penjualan tunai masuknya ke cash receipt journal. Ya, jurnal penerimaan kas. Oke, maka di sini jurnalnya apa? Ini yang dibeli, yang dijual apa sih? Nggak ada ya. Jadi dicatatnya sebagai apa? Nah, nyatetnya gimana? Tadi saya bilang mau jualannya tunai, mau jualannya kredit, maka nyatetnya gimana? Yang berubah apanya? Sama ya, mau jualan tunai, mau jualan kredit, kita nyatetnya menggunakan 4 akun ini. Jadi yang berubah apa? Account receivable-nya jadi cash, Bu. Yes, pada sales revenue. Kemudian COGS pada inventory. Nilai cash-nya berapa yang kita terima? 3.750. Oke, 3.750. Oke, COGS-nya berapa? 2.250, Bu. Dari mana? 60% dari 3.350. Ya, 60% ya cost-nya. Nah, sekarang kita lihat cash receipt journal itu bentuknya seperti apa. Ini ya. Cash receipt journal. Oke, kita lihat akun kita cash-nya nambah 3.750, sales-nya revenue nambah di kredit 3.750. Kita lihat cash sama sales revenue ada nggak tempatnya? Cash-nya nambah di debit ada di sini tempatnya, sales revenue ada di kredit tempatnya di sini bisa dimasukkan 3.750. Kemudian COGS inventory ya, COGS-nya di debit, inventory-nya di kredit. COGS di debit, inventory di kredit sebesar 2.250. Ya. Kemudian di sininya apa? Rekornya di kreditnya diisi apa? Kalau semua kolomnya sudah disediakan, tempatnya ada. Di sini diisi apa? Kosong, Bu. So, ada nama ininya nggak? Oh, nggak ada nama itunya ya. Suppliernya ya, sorry, customernya ya. Oke, berarti memang dikosongkan ya, karena memang tidak ada transaksi penjualan secara kredit, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dia transaksinya itu cash, ya, kenapa di sini kosong? Karena kita tidak perlu mengupdate ini teman-teman
subsidiary ledger gitu ya. Jadi fungsi kenapa di sini ada nama customer-nya, ini kan kalau cash receipt kan berarti ini berkaitan dengan piutang ya. Itu piutang, berkaitan dengan piutang. Kenapa kita perlu menyebutkan nama customer-nya supaya memudahkan kita untuk mengupdate di subsidiary ledger-nya gitu. Jadi ini misalnya ada piutang yang berkurang, ya ini kan piutangnya berkurang ya, itu piutangnya siapa? Oh, piutangnya About Sister sebesar 10.600. Ya, oh piutangnya Babson. Oh, piutangnya si Kersen. Piutangnya si Deli. Jadi kita bisa ngupdate di subsidiary ledger-nya. Nih, ya, di sini. Tapi kalau transaksinya cash, ya ini nggak usah diisi, emang kosong gitu ya, karena kan kita nggak perlu ngupdate. Jadi subsidiary ledger itu kan hanya terkait dengan piutang sama hutang. Kalau transaksinya cash kan nggak ada piutang ya. Ya, maka langsung aja kita masukin cash pada sales revenue, COGS dan inventory. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk transaksi tanggal 6? Oke, berikutnya tanggal 8, purchase merchandise on account. Ini tadi udah ya, beli barang kredit. Oke. Kemudian saya coba mau tanya jurnalnya aja. Beli barang kredit. Rahel hadir? Rahel Simanjuntak. Hadir, Bu. Oke, transaksi nomor tanggal 8, cara nyatetnya gimana, Mbak? Jurnalnya apa? Di merchandise on account. Purchase jurnal ya, Bu? Purchase journal, oke, betul. Dicatatnya di purchase journal. Terus, jurnalnya apa? Inventory di akun debit, Hmm? terus account payable di kredit ya, Bu? Besar berapa? Nominalnya? Kenapa, Bu? Nominalnya sebesar berapa? Rp4.500, Bu. Betul ya. Jadi tanggal 8 ini sudah saya bahas, jadi nggak saya jelaskan lagi, saya tanyakan ke teman-teman untuk memastikan teman-teman paham atau enggak. Ya, ini masuknya ke transaksi pembelian kredit dicatatnya di purchase journal. Ya, inventorinya nambah 4.500, accounts payable-nya nambah di kredit 4.500. Oke, transaksi nomor 9, jual merchandise on account. Tadi udah ya, jual merchandise on account, jual kredit berarti ya. Oke. Ada yang mau coba jawab? Ronaldinho hadir? Mas Ronald? Halo, Mas Ronald. Namanya ada ya. Mila Kartika hadir? Hadir, Bu. Nomor 9 nyatetnya gimana, Mbak? Dicatat di jurnal apa? Di jurnal sales jurnal, Bu. Oke, terus jurnalnya apa? Itu akun receivable di debit. Oke. Terus yang di kredit itu sales-nya. Nominalnya berapa? 6.400. Oke. Terus ada lagi nggak nyatet lagi?
Ya Bu, diupdate COGS-nya sama inventory-nya. Sebesar Sebesar 3.840. dari mana? Dari 60%, 6.400. 60% dari 60% dari 6.400. Ya, 60%-nya 6.400 gitu ya. Ya. Oke, sip. Oke, kemudian transaksi nomor 11, purchase merchandise on account, ini juga sudah saya bahas. Kemudian, nah, transaksi tanggal 13 ya, ini yang baru. Ya, transaksi tanggal 13 adalah paid in full, ya, Birkhoff Company on account, ya, less 2% discount. Oke, ini kira-kira transaksi tanggal 13 ini transaksi ngapain sih? Aktivitas apa ini? Bayar utang. Bayar utang ya. Oke, bayar utang atas transaksi dengan si Birkhoff. Ya, tadi Birkhoff itu transaksinya ada di transaksi nomor 3, transaksi nomor 5, kemudian sekarang dia bayar di transaksi tanggal 13. Oke. Bayar secara full Birkhoff Company on account dikurangi 2% diskon. Oke. Nah, sekarang yang perlu teman-teman, kalau kita bayar hutang, itu kan berarti pasti hutangnya berkurang ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, hutang yang mau kita bayar itu sebenarnya berapa sih? Nah, kita lihat di sini. Di tanggal 3, di awal kita mulai transaksi, ya, hutang kita kan dengan Birkhoff itu, tadi kan tanggalnya tanggal 3, transaksi dengan Birkhoff 3, 5, sama 13, ya, dibayar tanggal 13. Kita lihat di sini. Ya, accounts payable-nya Birkhoff, ya, kita accounts payable ke Birkhoff gitu ya, karena ini adalah transaksi pembelian. Itu tadi kita punya hutang di awal dari tanggal 3 itu adalah 10.000, ya, hutangnya 10.000. Ya, tanggal 3. Kemudian di tanggal 5, ya, ini kan tadi tanggal 3 dan tanggal 5 ya, yang berkaitan dengan Birkhoff. Di tanggal 5 hutang kita berkurang sebesar 300. Ada transaksi apa di sini tadi kenapa hutangnya berkurang? Retur, Bu. Retur ya, kita ngembaliin barang, jadi hutang kita berkurang. Tadinya hutangnya 10.000, kemudian kita retur 300. Berarti hutang kita sekarang adalah 9.700. Di tanggal 5. Kemudian di tanggal 13, ya, 13 kita mau melakukan pembayaran hutang. Ya, hutangnya berapa? 9.700 atas hutang 9.700 gitu ya. Tapi ternyata di situ kita mendapatkan diskon ya. Tanggal 13 ya, itu ada transaksi pembayaran atau pelunasan hutang. Hutang atas pembelian kredit gitu ya. Yalah kalau hutang pasti pembelian kredit gitu ya. Kita pelunasan hutang gitu ya. Berarti yang paling jelas adalah kalau kita apa namanya membayar hutang ya pasti hutangnya akan berkurang. Hutang berkurang posisinya di mana? Oh ini kita catat di jurnal apa dulu? Pelunasan hutang berarti kita nyatatnya di jurnal cash payment ya, jurnal pengeluaran cash payment. Oke, berarti kita melunasi hutang, berarti hutangnya berkurang. Hutang berkurang di debit, di kredit? Debit. Ya, accounts payable-nya di debit. Sebesar berapa? 9.700. 9.700. Oke. Kemudian yang kita catat berikutnya apa? Karena kita melunasi hutang, ya kita bayar, berarti ada sesuatu yang berkurang selain hutang. Apalagi? Cashnya, Bu. Cashnya. Cash berkurang di kredit. Cash berkurang di kredit sebesar?
9.506, Bu. Dari mana? Karena dia dapat diskon 2% dari lunasan utangnya tadi. Oke, berarti cash-nya itu adalah 98%-nya 9.700. Ya, berapa tadi? 9.500. 506. Oke. Sisanya apa berarti? Dicatat sebagai apa? Inventory. Dicatat sebagai inventory ya di sini ya. Ya, sebesar 2%-nya 9.700. Berapa? 194, Bu. 194. Ini ya. Kenapa dicatat di akun inventory? Kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi bahwa dalam hal atau proses atau dalam usaha untuk perolehan sebuah barang ya, maka hal-hal yang berkaitan dengan diskon, kemudian retur itu akan berpengaruh pada inventory gitu ya, akan berpengaruh pada akun inventory itu sendiri karena kita tadi kalau misalnya ada juga biaya angkut gitu ya, freight cost, itu juga akan berpengaruh ke inventory. Kalau itu transaksinya adalah pembelian. Gitu. Jadi kita dalam proses untuk memperoleh inventory, kalau memperoleh itu kan berarti kita prosesnya kan pembelian, transaksinya kan kegiatannya pembelian ya. Maka itu akan mempengaruhi akun inventory itu sendiri ya. Maka di sini dicatatnya di akun inventory, bukan diskon pembelian ya. Tapi nanti kalau kita sebagai penjual ya kita memberikan diskon ke customer itu akan dicatat di akun sales diskon ya. Tapi kalau kita sebagai pembeli dan itu adalah diskon yang kita terima ya dari penjual itu akan dicatat sebagai akun inventory gitu ya. Jadi accounts payable-nya hutangnya berkurang 9.700 karena emang aslinya hutangnya di tanggal 13 itu 9.700 ya. Tapi cash yang kita keluarkan enggak 9.700 ya, yang kita keluarkan itu adalah 9.560 ya. Kenapa? Karena ada diskon pembelian ya. Yang diberikan penjual sebesar 194 dan dicatat pada akun inventory. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Bu, mau bertanya, tapi di tanggal 23 dia juga melakukan pembelian barang dagang secara kredit dari Pirkov, Bu. Tanggal 23. 23 terus pertanyaannya? Itu nggak disamain sama yang tanggal 3 ya, Bu? Kan sama-sama purchase merchandise on account, Bu. Tapi Terus kan ditambah. transaksinya nanti. Ini kan transaksinya lebih dulu tanggal 13. Jadi ini diselesaikan dulu, Mbak. Dia bayar hutang dulu, nanti berikutnya dia beli lagi. Ya udah berarti nanti utangnya nambah. Gitu. Kan ini transaksinya kan sesuai tanggal ya. Jadi di tanggal 3 itu dia beli, tanggal 5 itu dia retur, tanggal 13 dia bayar hutang. Hutang yang mana dari transaksi yang sebelumnya? Terus di tanggal 23 dia beli lagi. Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Hutangnya nambah, ya nambah nggak apa-apa, tinggal tambahin aja. Gitu. Gitu. Gitu Laras. Iya, Bu. Jadi diselesaikan dulu transaksi yang sebelumnya. Jadi kita jangan melihat seluruh transaksi yang berkaitan dengan Pirkov ya. Karena kan ini misalnya gini, logikanya gini, Mbak Laras itu transaksi sama saya, terus sampai dengan tanggal ini berapa? Sampai dengan tanggal 27 hutangnya Laras itu 9.700 ke saya. Berarti kalau saya mau bayar sorry, kalau Laras mau bayar hutang ke saya, berarti kan kaitannya dengan hutang yang 9.700 dong. Kan saya nggak tahu nanti ke depannya mau beli lagi atau enggak gitu. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada transaksi berikutnya ya nggak masalah, nanti tinggal di apa namanya dihitung lagi gitu ya. Hutangnya berapa, nambah berapa, atau misalnya kalau ada retur lagi, boleh nggak? Ya boleh, gitu ya. Kalau ada pembayaran hutang ya di apa namanya dihitung lagi, gitu. Tapi kita apa namanya melakukan penghitungan ya atas hutang yang harus dibayar itu yang berdasarkan transaksi sebelumnya. Ini kan transaksinya tanggal 13 pembayarannya, sedangkan di sini baru akan beli lagi di tanggal 23. Ini kan di masa depan ya berarti. Logikanya adalah kita membayar atau mungkin Laras mikirnya gini ya, karena ini kita mencatat transaksi untuk seluruh transaksi di akhir gitu ya, atau gimana? Atau gimana ya? Ini ya. Tadi
logika berpikirnya gitu. Atau mungkin seperti itu gitu. Tapi yang jelas adalah ketika di situ ada transaksi pelunasan hutang atau misalnya ada customer yang mau bayar hutang ke kita. Jadi ada piutang kita yang dilunasi ya oleh customer. Berarti kan itu berkaitan dengan transaksi sebelumnya, ya bukan transaksi di masa depan. Gitu ya. Maka kita harus perhatikan tanggal transaksinya ini. Ini penting. Ya, jadi bukan berarti ini hanya untuk penomoran aja ya, tapi ini sangat penting. Ya berkaitan dengan tadi itu. Makanya ini tadi salah satunya adalah kenapa kita harus memperhatikan juga transaksi yang berkaitan dengan Birkhoff sebelum adanya pelunasan ya hutang. Itu kan berarti ada tanggal 3 sama tanggal 5. Ya, kenapa kita perlu memperhatikan tanggal 5 juga ini? Karena di sini ada retur. Ya, retur mengurangi hutang. Ya, berarti hutang kita bukan 10.000 lagi, tapi 9.700. Maka kan kita memperhatikan transaksi sebelumnya. Itu. Masalah nanti di masa depan kita mau transaksi lagi sama Birkhoff, nggak masalah. Gitu. Tapi yang harus kita note adalah ya tadi saat kita mau melakukan pelunasan ya kita harus melihatnya transaksi sebelumnya yang berkaitan dengan perusahaan itu. Itukah Laras? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ya, ini logikanya ini kalau baru sampai tanggal 13, asumsinya tanggal transaksi-transaksi yang di sini belum terjadi gitu ya, teman-teman. Oke, terus tanggal belum ada pertanyaan. Oke, Matt Castle sini sudah ya. Terus tanggal 15 ini ada yang baru lagi ya, receive payment ya from Valen Corporation for invoice nomor 372. 372 mana? Ini ya, tanggal 9 ya. Oke, jadi kalau menerima payment itu berarti kita menerima pembayaran. Ya, pasti di situ ada transaksi penjualan. Ya, jualnya jual apa? Jual merchandise on account. Sorry, ini tadi transaksi tanggal tanggal 13 ya. Tanggal 13 ini tadi maksudnya di cash receipt ya. Sorry. Ini kok tanggal 15 sih, tanggal 13 itu. Ini benar ya 13, saya nulisnya aja yang ya, tanggal 13. Tanggal 13 itu masuknya ke cash payment ya. Kita bayar hutang, berarti kita ngelihat ininya. Tampilan cash payment-nya seperti apa kita masukinnya. Ya, cash payment journal. Tadi jurnalnya adalah account payable-nya berkurang 9.700, cash-nya berkurang di kredit 9.500, sisanya adalah inventory ya untuk mencatat diskon tadi. Ya, inventory-nya di kredit. Cash-nya berkurang di kredit 9.500, hutangnya berkurang 9.700, ya, terus inventory-nya di kredit untuk mencatat diskon tadi. Oke, nah teman-teman sekarang di sini ada yang mau saya tanyakan lagi. Notice nggak di sini ada inventory posisinya kredit, di sini juga ada akun yang di debit, di sini inventory. Bedanya apa kira-kira? Inventory yang di sini dengan yang di sini. Ini inventory-nya posisinya debit, ini inventory-nya posisinya kredit. Kira-kira tahu nggak bedanya apa? Inventory yang di debit dengan yang di kredit. Ini untuk mencatat apa? Ada yang mau coba jawab? Kalau yang ini tadi udah saya jawab ya. Ini sama-sama di kolom di jurnal cash payment journal ya, tapi di sini ada inventory, akun inventory yang dicatat sebagai debit dan inventory yang dicatat sebagai kredit. Sudah ada?
Shakira O'Neil. Shakira O'Neil hadir. Kayaknya ini juga kalau setiap saya panggil nggak pernah ini ya, nggak pernah on mic ya, nggak pernah jawab gitu. Nggak tahu kenapa. Ini namanya ada. Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Berarti dia, Bu, membeli barang dagang secara tunai gitu ya, Bu? Membeli barang dagang secara tunai. Betul sekali. Ya. Kenapa? Karena inventorinya nambah. Ya, berarti pasangannya apa, Mbak Paras? Kalau inventory di sini. Pasangan jurnalnya apa? Inventorinya kan debit, berarti kreditnya apa? Kreditnya Cash ya. Berarti di sini ya 100 beli inventory 100, cash-nya berkurang 100. Jadi inventory yang di debit ini menunjukkan transaksi apa? Pembelian inventory secara tunai. Ya, secara cash. Kalau inventory yang di sini untuk mencatat apa? Untuk mencatat diskon pembelian. Ya, kapan biasanya diskon pembelian diberikan? Biasanya kalau kita kalau diskon pembelian kan berarti kita ya yang dapat sebagai pembeli. Kalau kita bisa membayar pada periode diskon, karena kita sebagai pembeli kredit itu kan pasti ada termin ya. Jadi kita membayar pada periode diskon gitu ya, maka kita dapat diskon, diskonnya dicatat di sini ya pada akun inventory. Sedangkan kalau inventorinya di sini menunjukkan ada inventory yang bertambah. Ya, kalau inventorinya nambah artinya ada pembelian. Belinya beli apa? Beli cash. Kenapa? Karena cashnya berkurang. Itu ya teman-teman. Betul, jawabannya ada transaksi pembelian. Oke, kita kembali ke sini. Ya, ini tanggal 13 sudah ya. Dan tanggal 15 ya, menerima payment ya dari si Velan Corporation untuk invoice nomor 372. Invoice nomor 372 tuh ini tanggal 9 ya. Ini tanggal 15 ya, kita mencatat tanggal 15. Payment untuk invoice nomor 372. Oke, kita lihat kita menerima pembayaran ya, berarti kita ada orang yang bayar ke kita ya, kita nerima uang atas transaksi apa? Transaksi penjualan kredit ya sebesar 6.400. Oke. Kemudian ada terminnya 110 net 30. Oke, receive payment. Berarti yang berkurang dulu apa kira-kira kalau ada pelunasan hutang dari customer dari transaksi ini? Yang berkurang apa? Receivable. Ya, account receivable-nya berkurang di kredit ya. Sebesar berapa? Di utang kita berkurang 6.400. Terus ada yang bertambah nggak karena ada pelunasan oleh customer? Cashnya. Cash-nya di debit. Cash bertambah berapa? 6.400. Oke, sekarang kita perlu lihat lagi ya. Ketika saya tanya yang kita terima berapa, itu kita perlu lihat ya. Transaksi penjualannya tanggal 9, terus dilunasi oleh customernya tanggal 15. Di sini ada termin 110 net 30. Kira-kira si customernya ini masuk nggak ke periode diskon? Ya, dia bayarnya masuk dalam periode nggak? Ini berarti dalam berapa hari? Dari tanggal 9, transaksinya tanggal 9, dilunasinya tanggal 15. Berarti berapa hari? 6 harian ya? Benar nggak 6 hari? Iya, Bu. 6 hari ya, baru 6 hari ya. Jadi sejak tanggal transaksi di tanggal 9, ya 6 hari berikutnya itu dia udah ngelunasin, ya si customer ini udah ngelunasin. Gitu. Sedangkan di perjanjian penjualannya ya dengan si customer itu, ya kalau dia bisa ngelunasin dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, dia dikasih diskon 1%. Berarti kita memberikan diskon sebesar 1% ke customer. Kalau dia bisa ngelunasin hutangnya dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi.
Sedangkan di sini di lapangannya transaksi tanggal 9 dibayarnya tanggal 15. Berarti masih dalam waktu 6 hari. Berarti dia dapat diskon nggak si Velan ini? Dapat, Bu. Dapat diskon sebesar 1%. Oke, berarti kita ngasih diskon ke Velan gitu. Maka cash yang kita terima berapa? 6.336. Oke, 6.636. 300, Bu. 336. 6.336 dari mana? Dari diskon 1% dari 6.400. Berarti 90 60. 99% Oh ya, ya. 99%. Iya, Bu. 99%-nya 6.400 itu adalah cash yang kita terima. Ya, utang kita berkurang 6.400, tapi cash yang kita terima nggak lengkap 6.400 karena dia bisa bayar di periode diskon si Velan ini. Jadi kita ngasih diskon gitu. Maka selisih antara 6.400 dengan 6.300 ini kita catat sebagai apa? Ada selisihnya nih. 1%-nya 6.400 kan berarti. Kita catat pada akun self diskon. Ya, ini baru self diskon karena kita sebagai penjual. Kalau tadi kita posisinya sebagai pembeli mendapatkan diskon, kita catat pada akun inventory. Ini berarti selisihnya berapa? Sales diskonnya berapa? 1%-nya 6.400? 64, Bu. 4 ya. Oke. Ya, cash sales diskon pada piutang. Ya, 15. Penerimaan. Pelunasan piutang. Ya. Cash pada sales diskon. Cash sales diskon pada account receivable. Ya. Dicatat di jurnal apa ini? Ada cash yang masuk, berarti cash receipt ya, penerimaan cash. Kita lihat formatnya seperti apa cara masukinnya. Ya. Jadi tadi ada cash-nya nambah, ya, cash-nya nambah, cash debit, piutangnya berkurang, ya, piutangnya berkurang di kredit, kemudian selisihnya adalah sales diskon di debit. Ya, kemudian karena di sini ada berkaitan dengan piutang, maka di sini perlu diisi nggak nama customer-nya? Perlu ya, karena kita harus mengupdate ledger-nya, subsidiary ledger. Intinya kalau di situ ada berkaitan dengan piutang atau hutang, itu harus ada update atas subsidiary ledger-nya, ya, supaya kita tahu penambahan dan pengurangan untuk masing-masing customer dan supplier-nya. Ya, berarti di sini diisi si siapa tadi? Velan Corporation di sini diisi. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pelunasan piutang oleh customer? Ya, jadi ini dapat diskon ya, karena dia dari tanggal 9 ke tanggal 15. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Transaksi tanggal 15 paid semi monthly salaries ya sebesar 14.300. Ini berarti transaksi apa? Tanggal 15. Sales jurnal, Bu. Apa? Transaksi apa, Mbak Laras? Sales jurnal. Sales journal. Kenapa sales journal? Tanggal 15 loh. Dari mana salesnya? Penerimaan cash ya, Bu. Cash payment, Bu. Cash payment. Kenapa? Ada transaksi apa di situ? Bayar.
membayar gaji karyawan gitu ya. Tidak ada kata-kata penjualan di sini. Ya, jadi di sini sedang tanggal 15 itu perusahaan melakukan pembayaran semi monthly ya, gaji ya karyawannya sebesar 14.300. Maka karena ada pembayaran ya pasti ada cash yang keluar ya. Cash yang keluar maka kita catat pada jurnal pengeluaran kas ya, atau cash payment jurnal. Akunnya apa? Cash pada apa? Kok cash pada apa? Cashnya di kredit ya. Debitnya apa? Tanggal 15 ya. Salaries Salaries apa? Pembayaran gaji. Ini transaksi seperti biasa ya, transaksi umum. Cashnya di kredit 14.300. Ya, debitnya apa? salaries Salaries and wage expense. Nah, kenapa nggak salaries expense aja? Di sini kan nggak ada kata-kata upahnya ya di soalnya gitu. Tapi kita pakai akunnya salaries and wage expense karena kita perlu melihat akun yang disediakan teman-teman. Jadi fungsi kenapa di sini dikasih tahu ya daftar akun yang perusahaan Valdes ini punya ya karena ketika kita mau mencatat semua transaksi dari tanggal 3 sampai tanggal 31 ini kita nggak boleh ngarang akunnya gitu ya. Akunnya harus pakai yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai akun yang ada di sini, nanti kita waktu posting nggak nemu itu nomor akunnya berapa. Ya, kalau teman-teman misalnya di sini pakainya sales expense aja. Sales expense nomor akunnya berapa? Nggak ada. Adanya salaries and wage expense. Ada 726 nomor akunnya. Ya, jadi nanti ketika ini akan berfungsi ketika teman-teman melakukan posting. Ya, jadi dicatatnya lengkap. Akunnya adalah salaries and wage expense. Oke, ini tanggal 15 ya. Oke, kemudian di tanggal 17. Tanggal 17 boleh dibantu ini jurnalnya apa? Menerima payment dari whole ya untuk invoice nomor 371 ya. Ini transaksi juga penjualan kredit ya. Jadi transaksinya ini cash receipt. cash receipt. Oke. Terus ini ya. Oke. Kira-kira ada diskon penjualan yang kita berikan nggak untuk transaksi dengan whole ini? Ada nggak kira-kira? Ini ya. Nggak ada, Bu. Ini ya. Kenapa nggak ada? Berapa hari dia membayar setelah tanggal transaksi berarti? 10 hari harus kalau misal dapat diskon. Oke, tapi dia bayarnya di hari keberapa? Sekitar hari ke-13. Hari ke-13 ya. Di hari ke-13 dia baru bayar ya, padahal dia akan dapat diskon kalau dia bayar di 10 hari pertama sejak tanggal transaksi. Berarti maksimal adalah tanggal 14 dia akan bisa dapat diskon 1%. Ya, maksimal tanggal 14 itu hari terakhir dia bisa dapat diskon. Ya, tapi di sini dia bayarnya tanggal 17. Masih boleh nggak? Boleh, karena batasnya adalah 30 hari. Ya, due date-nya adalah 30 hari, tapi dia nggak dapat diskon, maka bayarnya harus full. Ya, maka kalau seperti ini, ya, bedanya dengan transaksi yang ini adalah piutangnya berkurang sebesar berapa di sini berarti? Tanggal 17. Sebesar berapa? 5.600. 5.600. Cash-nya yang diterima berapa? Cash yang kita terima dari whole 5.600 juga. 5.600 juga. Iya. Karena kan dia nggak bayar pada kredit diskon, kita nggak perlu ngasih diskon. Jadi uang cash yang kita terima full, dia harus bayar full ke kita. Ya, sebesar piutangnya. Atau sebesar hutangnya dia ke kita. 5.600. Gitu ya. Bedanya transaksi yang ini ya
dengan yang ini adalah ini ada diskonnya, diskon penjualan yang kita berikan ke customer, ya ini bayarnya full. Karena dia bayarnya di luar periode diskon. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk beda transaksi dengan full sama punyanya si Velan ini. Nggak ada? Oke, nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan boleh. Oke, tanggal 17 menjual merchandise on account. Ya, ini tadi sudah transaksi tipe yang seperti ini. Beli equipment on account. Ya, ingat lagi-lagi yang dibeli apa equipment. Ya, jadi teman-teman harus mencatat sesuai dengan yang dibeli. Berarti ini yang nambah adalah equipment-nya. Itu ya. Oke. Kalau transaksi pembelian equipment on account dicatatnya di jurnal apa ya, teman-teman? Kan ini yang nambah equipment-nya. Tapi kredit gitu. Kira-kira jurnalnya jurnal apa ya? Equipment on account. Kalau di jurnal pembelian bisa nggak? Kira-kira logikanya. Ya, pembelian di sini ya. Bisa nggak? Kira-kira. Beli equipment kredit. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu membeli equipment, bukan inventory-nya. Sekarang kita coba cek. Kalau kita beli equipment kan kredit ya, cash payment journal. Bisa nggak dicatat di cash payment? Kita lihat ya. Cash payment journal. Bisa nggak kira-kira dicatat di sini? Nggak bisa. Ya, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kredit. 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 Yang kalau kredit kan berarti kan hutangnya di kredit ya, hutangnya nambah ya. Di sini hutangnya debit ya. Di sini hutangnya posisinya berkurang, sedangkan kalau kita beli equipment kredit harusnya ini hutangnya ada di posisi kredit. Ya, jadi kita catatnya di mana? Kalau equipment, kemudian tadi supplies ya, General journal. general journal. Ya. Tapi kayaknya tadi ada beli supplies ya. Sorry, ini, Bu. oh, tapi ini belinya cash ya. Kalau belinya cash bisa kita masuk ke cash payment journal. Ya. Kenapa? Karena cash-nya di kredit, supplies-nya debit. Ya. Cash payment, cash-nya di kredit, di sini supplies-nya taruh di sini. Tapi kalau beli equipment, ya kredit, equipment-nya nambah di debit. Kreditnya accounts payable. Di sini ada nggak accounts payable-nya di kredit? Nggak ada, posisinya di debit. Jadi kita nggak bisa pakai cash payment ataupun purchase journal. Nyatetnya di mana? Di general journal. Ya, jadi transaksi tanggal apa ini? Tanggal 19 itu dicatatnya di general journal. Ya, tanggal 19 Januari beli equipment kredit. Ya. Ini nyatetnya di ini cash payment ya. Ini di general. Oke, pada akunnya pada apa? Equipment, ada accounts payable. Sebesar berapa? Sebesar 5.500. Oke. Itu ya.
Oke, kemudian transaksi nomor berapa lagi yang berbeda? Cancel sudah, paid in full ini tadi sudah, purchase merchandise on account sudah, purchase merchandise on account sudah, made cancel sudah, receive payment sudah. Oke, lagi tanggal 30 from Mayer. Mayer itu invoice 373 ini ya. Kita memberikan diskon penjualan nggak kira-kira bayarnya kita nerimanya full atau sudah dikurangi diskon untuk transaksi yang dengan Mayer Company ini? Bayarnya full, Bu. Bayarnya full ya. Berarti dari tanggal 17 ke tanggal 30 berapa hari dia bayarnya? Setelah Kurang berapa lebih hari? 11. 11 hari ya. Oke, di sini periodenya 10 ya. Baru dia dapat diskon 1%. Oke, ini juga sudah bayar gaji. Terus ini merchandise, jual merchandise on account. Oke, sudah semua dibahas. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk transaksi dari tanggal 1, tanggal 3 sampai tanggal 31. Ya, ini tipe-tipenya sudah saya bahas satu-satu. Ya, yang sama tidak saya ulang. Maksudnya adalah supaya teman-teman nanti mencoba mengerjakan. Ya, jadi gini, ini kan posisinya tugasnya udah dikumpul ya. Tadi malam kan harusnya. Ya. Nah, nanti silakan teman-teman yang ngerasa cara pengerjaannya misalnya kurang tepat ya atau ada pencatatan jurnal yang salah ya atau belum sesuai ya karena mungkin tadi mikirnya masih berbeda gitu ya. Silakan teman-teman perbaiki di catatan teman-teman masing aja ya untuk persiapan kuis ya. Jadi kuisnya nanti tetap kita akan laksanakan ya minggu depan berarti ya walaupun nanti materinya sudah berbeda tapi saya akan agendakan untuk kuis dulu. Ya, jadi silakan teman-teman apa namanya pelajari transaksi yang sudah kita bahas ya. Jadi apa ya mungkin ini tipe apa namanya kalau kita apa namanya belajar itu kan ya disesuaikan sama metode kita masing-masing gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa lakukan salah satu trik ini gitu ya. Artinya kalau misalkan teman-teman udah ngerjain ya, kemudian teman-teman ingin melihat mastiin teman-teman paham nggak dari apa sesi diskusi kita gitu ya. Silakan teman-teman untuk ngerjain ulang tapi jangan lihat buku gitu ya. Teman-teman ngerjain ulang